kita harus membangun kesadaran. Ini belum tentu juga semua, Mas, ya, Ya. bahwa orang atau kita semua mengatakan bahwa eh, sistem pemilu kita ini belum ideal dan harus ada Hmm. perbaikan. Belum tentu juga semua hari ini orang punya pandangan yang sama. Nah, Hmm. itu dulu yang disamakan. Nah, yang kedua, ketika kita sudah punya eh, kesadaran bersama, ya, ya dikonkretkan aja yang namanya perbaikan sistem itu kan pasti melalui undang-undang. Ya. Nah, undang-undang itu tentu yang membahas atau menyusunnya adalah pemerintah dan DPR. Jadi kalau Pak Prabowo sudah sekian kali mengatakan perbaikan sistem, ya Pak Prabowo harus apa namanya, menginstruksikan kepada jajarannya di pemerintah ya sudah harus melakukan ya penyusunan draft naskah akademik, draft RUU, sama juga dengan di Ya. DPR. Partai-partai politik juga harus segera melakukan itu. Nah, kemudian nanti baru kita buka ruang diskusi ya. Akan segera terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ketiga, Januari 2025. Dengan topik utama 100 kampus penyumbang pejabat publik, juga posisi strategis di Indonesia yang didominasi oleh UI, UGM, dan ITB. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang tertera di video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk merespon beberapa isu-isu aktual di bidang politik. Selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat untuk majalah politik Indonesia edisi Januari 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSI MT. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Wakil Ketua Badan Legislasi di DPR RI. Beliau juga pernah menjadi Ketua Komisi 2 Bidang Pemerintahan Dalam Negeri DPR RI dan sekarang masih menjadi anggota juga di Komisi 2. Apa kabar Pak Doli? Baik, Alhamdulillah Mas. Baik. Senang jumpa lagi Ya, nih kita. iya. Pak Pak Doli, ini apa di bidang politik terutama nanti akan berkaitan dengan DPR. Komisi 2 adalah apa pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan itu juga merespon apa yang dikemukakan dari Golkar, bahkan kemudian didukung oleh partai-partai yang lain yang mengusulkan agar pemilihan kepala daerah itu dikembalikan seperti dulu, yaitu dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Nah, mungkin Pak Duli yang berpengalaman panjang di bidang ini bisa memberi pencerahan sebenarnya eh, apa pertimbangan-pertimbangan sehingga akhirnya muncul usul semacam itu. Silakan Pak Duli. Iya, terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera buat kita semua. Senang bisa jumpa lagi dengan Mas Sadono di Politik Indonesia. Eh, inspirasi Untuk bangsa. untuk bangsa. Ya. Iya. Sebelum masuk ke tadi ya, saya ingin menjelaskan atau meluruskan dulu, ya, Mas, ya, soal Iya. pernyataan itu. Pertama, kalau saya ya menangkap eh, pernyataan baik dari Ketua Umum Golkar maupun Pak Presiden itu sebenarnya inti
dari pernyataan itu adalah bahwa kita harus melakukan Ya, perbaikan sistem politik, sistem demokrasi. Nah, dan memang bagian dari sistem politik demokrasi itu adalah sistem pemilu yang memang masih terasa buat kita. ya, Nah, dan saya mencatat pernyataan Pak Prabowo berkaitan dengan eh, apa bahwa kita harus melakukan perbaikan sistem itu. Ini yang ketiga kali, ya. ya, Sebelum sesudah Pilpres, Pak Prabowo juga pernah menyampaikan itu. Waktu itu evaluasinya terhadap pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Nah, ya, sekarang karena kita baru Pilkada, ya tentu tema atau topik yang diambil adalah atau reasoning ya, alas kenapa kita harus melakukan perbaikan sistem itu adalah Pilkada. Nah, jadi pernyataan-pernyataan misalnya, jadi tidak ada sebetulnya pernyataan imperatif bahwa kita harus kembali ke sini hmm, gitu. Nah, ya, Pak Prabowo kan waktu itu mencontohkan saja bahwa ya, di negara-negara lain itu di Singapura, di Malaysia, di India, ya mereka itu milih kepala daerahnya melalui DPR. Ya memang Singapura, Malaysia dan India itu berbeda sistem pemerintahnya sama kita. ya, Mereka sistem parlementer, kita sistem presidensial, di mana sistem ya, parlementer itu semuanya melalui DPR, gitu. Nah, tapi yang dicontohkan sama Pak Prabowo itu kan soal efisiensi. Jadi ya, tadi mulai dari kita harus melakukan perbaikan sistem. Nah, kenapa kita harus melakukan perbaikan sistem? Karena kita masih punya masalah. Nah, salah satu isu yang menjadi masalah itu adalah politik hmm, biaya tinggi. Makanya ya, kemudian lanjutannya adalah efisiensi gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua bagi saya ini sesuatu yang menggembirakan karena buat saya dan teman-teman Komisi 2 di periode 2019-2024 itu kami juga dari awal periode di tahun 2019 sudah mendorong, sudah mengendorse supaya memang kita ya, melakukan evaluasi terhadap sistem ya, politik dan sistem demokrasi kita. Ya, nah waktu itu kami mengusulkan ada delapan undang-undang yang menurut kita pada saat itu harus disempurnakan, harus direvisi dalam rangka untuk memperkuat sistem politik dan sistem demokrasi kita. Apa delapan itu? Nah, yang pertama adalah sistem pemilu dan pilkada. Jadi, karena kita terdiri dari dua undang-undang, 717 dan 10 2016, ya, maka yang pertama adalah undang-undang pemilu, undang-undang pilkada. Yang ketiga adalah undang-undang partai politik. Yang keempat adalah undang-undang tentang MD 3. Sekarang sebenarnya namanya MD 2 gitu ya. ya, Kemudian yang kelima adalah undang-undang pemerintahan daerah. Eh, Kemudian yang keenam adalah saya mengusulkan waktu itu perlu adanya undang-undang DPRD. Ya, ya, karena DPRD ini diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Ya, mereka sama kalau secara teori tupoksinya sama dengan DPR RI, hmm, legislasi, pengawasan dan budgeting. Tapi kalau di daerah itu kan mereka kayak seperti stempel saja bagi ya, pemerintah daerah. Karena kalau misalnya dalam pembahasan APBD misalnya, kalau nggak sepakat ya gubernur, bupati, wali kota ya perlu apa dengan menerbitkan pergub, perbub dan perwali kota ya, selesai. Jadi kayak stempel. Nah, yang ketujuh adalah undang-undang tentang pemerintahan desa waktu itu. Kemudian yang delapan adalah undang-undang tentang hubungan keuangan pusat daerah. ya, Nah, kami waktu itu justru juga mulai juga. Kami menganggap bahwa mulainya dari mana? Dari delapan undang-undang ini. Nah, waktu itu saya menilai hulunya kan semuanya adalah di pemilu. Jadi hmm, memproduksi semua lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga negara itu pemilu. Maka waktu itu kami memulai dengan merevisi atau menyempurnakan undang-undang pemilu dan pilkada. Nah, kami udah satukan waktu itu karena menurut kami ya pilkada itu sama aja rezimnya adalah rezim pemilu. Dan ternyata betul sudah ya, apa namanya dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan 2023 kemarin bahwa pilkada itu masuk rezim pemilu. ya, Nah, jadi apa yang kami lakukan 2019 kemarin sebetulnya eh, sudah kita mulai gitu. Nah, cuman waktu itu karena COVID ya, tidak terjadi. Kita waktu itu udah selesai loh, udah punya draft naskah akademiknya, sudah punya draft RUU-nya gitu. Nah, jadi
Makanya saya katakan selagi buat saya senang pernyataan dari Pak Bahlil, Pak Prabowo yang udah sekian kalinya gitu bahwa memang kita harus mendorong eh, revisi undang-undang pemilu menjadi bagian dari penyempurnaan sistem Hmm. politik dan sistem demokrasi. Nah, jadi eh, dari pernyataan itu kita jangan menyimpulkan langsung loncat, jangan Hmm. mensimplifikasi. Begitu ada masalah, kemudian kita langsung jawabannya adalah seperti yang kita sering katakan sekarang, wah pemerintah Pak Prabowo mendorong langsung ke DPRD. Tidak begitu menurut saya. Jadi yang Hmm. harus kita tangkap semangatnya adalah bahwa kita harus punya kesadaran, harus punya kesamaan pandangan bahwa sistem politik, sistem demokrasi kita belum ideal, termasuk Ya. sistem pemilu kita. Maka kalau belum ideal, eh, kena ada masalah, kita cari yang paling ideal itu apa. Makanya Pak Prabowo mengajak kita melakukan perbaikan sistem. Nah, kemudian kalau kita lihat apa masalahnya gitu ya. Nah, kemarin Pak Prabowo menyebutkan yang mengemuka jadi isu itu adalah politik biaya tinggi. Ya. Nah, pertanyaannya apakah sistem pemilu yang tidak ideal itu masalah cuma politik biaya tinggi? Masih Ya. banyak masalah yang lain menurut saya yang perlu diidentifikasi. Ya. Nah, jadi itu Mas yang tentu pertama harus kita Ya. pahami secara bersama kira-kira gitu. Baik, jadi luar biasa. Nah, mungkin bisa diurai satu persatu. Kalau menurut Pak Doli, masalah-masalah yang harus diperbaiki di dalam sistem demokrasi, terutama sistem pemilu kita. Kalau melihat pidato-pidato dan berbagai wacana, itu salah satu tadi politik berbiaya tinggi itu karena money politik yang luar biasa juga terus terang ada juga apa yang menyebut-nyebut mahar untuk pilkada itu juga menjadi beban. Jadi beban tidak hanya pada pemerintah ke APBN, tetapi juga beban ke peserta. Kadang-kadang juga masyarakat juga ikut menanggung beban itu. Nah, sekarang kalau itu persoalannya, menurut Pak Doli, solusinya apa, Pak? Nah, saya mencoba memetakan apa sebenarnya Ya, masalah yang kita hadapi dalam pemilu ini. Setidaknya saya sudah menemukan ada 6 ya, ya, yang mungkin juga nanti kalau kita lakukan kajian bisa jadi bertambah masalah ini atau malah berkurang gitu ya. Nah, apa yang 6 yang saya sebut masalah atau isu ya, isu tentang eh, pemilu kita. Yang pertama tentu kita mulai tadi, betul ada politik biaya tinggi. Nah, politik biaya tinggi ini sebetulnya kita bisa bagi dua ya. Ada yang mengatakan bahwa memang penyelenggaraan pemilu kita ini mahal. Tapi secara penyelenggaraan ya. Nah, tapi menurut saya biaya penyelenggaraan pemilu yang mahal itu buat saya bukan isu, no isu. hmm, Karena memang itu adalah konsekuensi dan menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab negara ketika kita memilih sistem politik kita, sistem demokrasi. Jadi pemilu yang melibatkan rakyat, eh, apa namanya, ada tahapan-tahapan 20 bulan, kita mencetak kertas suara yang jutaan, segala macam. Ya itu konsekuensi mahal. Memang demokrasi itu mahal, gitu. ya, Jadi jangan, jadi kita jangan memperdebatkan itu, ya. Eh, nah, cuman kalau dari konteks ini, yang perlu kita evaluasi adalah efisiensinya, ya. hmm, Kami dulu waktu di Komisi 2 memang eh, memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara pemilu. Waktu itu KPU mengajukan proposal 76,6 triliun, hmm, Bawaslu 33,3 triliun gitu. Buat kita nggak ada masalah kita berikan dukungan dengan catatan harus dipergunakan secara efisiensi, mana yang bisa dihemat dihemat gitu ya. Kalau tidak salah terakhir kemarin yang disetujui dan kemudian digelontorkan oleh Kementerian Keuangan untuk KPU itu sekitar 55 atau 58 triliun gitu. Mahal. Nah, jadi sama juga dengan kemarin waktu pilkada, total NPHD ya dari 508 kabupaten kota dan kemudian 37 provinsi
itu 28,7 triliun yang habis. Tapi kalau dari catatan Kementerian Keuangan, dana yang keluar untuk pilkada total termasuk NPHD itu 37 sekian triliun. Jadi hampir 38 triliun. Nggak ada masalah gitu. Cuman efisiensinya tetap harus kita lakukan ke depan menjadi evaluasi. Jadi misalnya ya ada apa namanya perilaku-perilaku eh, institusi maupun komisioner yang bermewah-mewah gitu misalnya ya. Hmm. Ya kan ada isu kemarin komisioner, kenapa mesti mobilnya harus tiga? Kenapa nggak satu aja mobil dinasnya misalnya? Hmm. Terus rumah dinasnya kenapa harus dua? Kenapa nggak satu aja gitu? Nah ini yang ke depan Hmm. memang harus di apa namanya dievaluasi. Misalnya soal pemanfaatan elektronisasi dan digitalisasi pemilu ya, Hmm. mungkin itu bisa juga memberikan efisiensi. Nah itu yang ke depan saya kira. Nah tetapi yang lebih bahaya soal politik biaya tinggi ini, termasuk ini yang menjadi concern dan khawatir saya adalah eh, biaya-biaya non formal di luar itu yang jauh lebih mahal. Hmm. Hmm. Nah itu kenapa bisa terjadi? Ya itu terjadi akibat yang kedua, isu yang kedua, maraknya praktek politik moral hazard pemilu. Hmm. Ya, apa itu money politics, political transaksional, termasuk yang Mas bilang tadi soal mahar, Ya. vote buying dan segala macam itu. Ya, nah ini yang mahal dan ini menurut saya yang tentu harus menjadi kekhawatiran kita semua karena tindakan ini semakin hari semakin ke sini, semakin pemilu berikutnya, ini masyarakat kita semakin permisif dan tindakannya semakin masif. Nah, dan ini sudah memasuki semua level. Dulu oke, yang dipersalahkan yang menjadi penanggung jawab kenapa terjadi ini adalah elit partai politik misalnya. Tapi sekarang masyarakat kita udah menjadi Ya. sama, dia sudah Ya. membangun, sudah menjadi mekanisme sendiri juga Ya. terhadap hal ini Ya. gitu. Nah, dan ini Hmm. bahaya kalau dibiarkan ya, menurut saya ini akan membuat bangkrutnya moral bangsa kita, ya, Hmm. hancurnya moral bangsa kita ke depan. Satu, yang kedua, ya ini juga menjadi awal dari maraknya praktek korupsi, Ya. ya, ya, bagi si kepala daerah yang terpilih kan mereka harus cari Ya. uang kembali tuh nanti itu. Ya. Nah, kalau mencari uang kembali, ya gimana? Ya, nanti yang paling gampang ya korupsi. Nah, ini yang masalah besar menurut Hmm. saya gitu. Jadi, Hmm. nah ini jadi ada dua isu ya. Nah, isu Ya. yang ketiga adalah, ya ini yang sering eh, perilaku aktor yang terlibat dalam pemilu. Hmm. Apa saja itu? Misalnya penyelenggara pemilu ya. Hmm. Isu penyelenggara pemilu kan tadi tidak independen, kemudian tidak berintegritas, ya, kemudian tidak cakap, tidak profesional, gitu ya. Ini kita bicara tentang penyelenggara secara keseluruhan, mulai dari tingkat pusat sampai ke KPPS dan seterusnya, gitu kan isunya itu ya, tidak independen, misalnya dia ikut terlibat dalam kekuatan kepentingan tertentu, tidak berintegritas, bisa juga apa namanya disogok, dibayar dan segala macam kan gitu, Hmm. bisa ikut terlibat dalam political transaksional juga, gitu. Kemudian tidak cakap, ya, tidak profesional, apa, tidak punya kemampuan dalam hal-hal kepemiluan dan segala macam. Kan itu isunya. Ya. Nah, terus aktor mana lagi? Aktor peserta pemilu. Peserta pemilu ini yaitu tadi partai politik dan kemudian para calon-calon, ya, calon presiden, wakil presiden, calon anggota DPR, Ya. baik DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, terus kemudian apa namanya calon kepala daerah, gitu ya. Eh, ini juga sama tadi isunya soal integritas, soal kapasitas, eh, dan seterusnya, soal leadership, ya. Hmm. Ini itu. Nah, yang ketiga adalah pemilih. Nah, ini yang tadi saya katakan. Apakah pemilih kita sudah disebut sebagai pemilih yang cerdas, gitu ya? Ya. Kalau dalam dalam lebih jauh lagi dalam soal pelembagaan partai politik, apakah mereka adalah masyarakat yang melek politik, gitu misalnya ya? Apakah mereka yang bagian dari eh, anggota yang punya political party ID misalnya? Nah, itu yang menjadi isu. Jadi tiga ya. Jadi sudah perilaku aktor-aktor yang harus kita evaluasi ke depan. Nah, yang keempat adalah
Nah ini soal netralitas, Hmm. netralitas aparat negara, ya kan ini nih yang sering sekarang diperdebatkan, entah benar entah Ya, tidak gitu ya. Ada parcok ya. lah katanya kan kira-kira gitu ya. Eh, Ya, ini kan tiga ya, sering yang kalau kita eh, muncul itu kan ya, netralitas ASN, ya, netralitas kepala desa, misalnya, ya, netralitas polisi, netralitas TNI. Nah, ini kan, ini yang juga eh, menjadi isu. Nah, yang kelima adalah soal isu potensi keterbelahan atau polarisasi. Nah, kita bersyukur, alhamdulillah, pada pemilu kali ini, termasuk pilkada, itu tidak se sekritis 5 tahun yang lalu, ya, tentang isu polarisasi. Kalau diskusi ini sekarang kita lakukan 5 tahun yang lalu, pasca 2019, pasti isu yang menguat adalah polarisasi, ya, apa namanya, politik identitas, ya kan, itu kan yang hmm, terjadi 5 tahun yang lalu, gitu. Nah, ya, tapi potensi keterbelahan ini akibat eh, pemilu pilkada ini memang masih harus tetap kita cermati, ya. Di beberapa daerah, walaupun isunya bukan hanya sekedar politik identitas, masih isu-isu yang politik lokal, isu-isu subjektivitas kelompok, golongan segala macam itu masih masih rawan juga terjadi. Nah, yang keenam adalah dari sistem yang kita lakukan sekarang ini, ya, itu bisa eh, bisa mengakibatkan baik dalam waktu menengah maupun panjang terjadinya deparpolisasi, ya, ya, ya. Orang, masyarakat kita ini menjadi abai terhadap partai politik, ya, karena dengan sistem kita. Misalnya kayak kemarin ya, gabungnya Pilpres dengan Pileg, ya. ya, Eh, ada saya seminggu lalu mengikuti rilis riset, ya, di Nagara Institute itu. Jadi ada dua yang berbeda. Di awal ada masyarakat menilai bahwa mereka apatis, ya, terhadap partai politik. Dan ini memang fenomenanya sama. Kalau kan selalu dalam survei-survei ya, kalau ditanya institusi yang paling tidak populer itu selalu yang terendah itu eh, adalah parpol dan DPR gitu. ya, Nah, karena memang partai politik kita belum ditempatkan menjadi isu utama dalam ya, masyarakat kita. Nah, jadi, nah, terus kemudian mereka apatis terhadap partai. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah mereka merasa penting partai politik? Penting. Nah, tapi pada saat ditanya soal dikaitkan dengan pilpres, ya, begitu pilpres hilang partai politiknya, mereka semua fokus ke calon presidennya. Nah, makanya kemarin kan kalau dengan sistem pemilu kita kemarin, yang sudah berapa kali ini, digabungnya pilpres sama pileg, kalah isu pileg, isu partai politik itu. Semuanya dengan isu pilpres. Makanya apa eh, hampir hampir tidak jadi isu di tengah-tengah masyarakat pada saat pemilu tentang siapa sebetulnya anggota DPR yang baik, yang layak, hmm, partai politik mana yang memang eh, selama ini apa namanya, melakukan proses kaderisasi segala macam itu hampir nggak ada, hilang dengan siapa calon presiden yang akan kita dukung dan wakil presiden. Isunya sudah gitu. Nah, jadi seputar enam itulah yang kemudian setelah kita identifikasi masalah, baru kita cari solusinya. Nah, jadi eh, jadi menurut saya kita semua sekarang harus mencari, ya. Kalau saya enam, mungkin Mas nanti melakukan ya, riset bisa tambah lagi berapa isu masalah. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah, baru kita cari solusinya. Kita bedah ya, itu undang-undangnya itu. Apakah Undang-Undang Nomor 7 2017 dan Undang-Undang 10 2016 itu ya, eh, eh, dari isu-isu tadi itu sudah cukup membedai apa tidak? Misalnya contoh soal politik biaya tinggi. ya, Memang eh, saya melihat memang salah satu isu penting perubahan undang-undang pemilu dan pilkada itu. Karena saya tidak melihat banyak pasal-pasal atau ayat-ayat yang kita memang mau menghilangkan atau mengantisipasi
praktek-praktek itu. Hmm. Jadi sangat minim dalam undang-undang kita untuk Iya. bicara. Jangankan bicara tentang sanksinya, tentang Hmm. definisi pelanggaran apa saja itu Hmm. masih minim, Iya. ya. Iya. Nah, salah satu contoh nyata misalnya, kita kan punya sentra Gakumdu, ya. Hmm. Itu sentra penegakan hukum pemilu, hukum Iya. terpadu. Itu anggotanya Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Nah, mereka Hmm. itu untuk mengawasi dan kemudian menindak kalau terjadi tindak pidana pemilu. Iya. Nah, definisi tentang tindak pidana pemilunya saja itu masih kabur, masih abu-abu dalam Iya. undang-undang itu Iya. gitu. Nah, gimana menindaknya juga? Nah, jadi Iya. akhirnya memang susah gitu. Jadi sebelum law enforcement ya kita memang harus melengkapi eh, secara rinci, secara detail ya tentang apa bentuk-bentuk pelanggaran pemilu itu. Praktek-praktek yang tadi bagaimana Iya. supaya tidak terjadi gitu. Nah itu salah satu contohnya gitu. Iya. Makanya Iya. eh, kita harus mulai dari mengidentifikasi masalah. Nah, makanya sekali lagi saya katakan jangan kita simplifikasi. Wong kita, Wong Pak Presiden kemarin baru mengemukakan satu satu eh, masalah saja. Hmm. Kemudian kita mengatakan bahwa wah pemerintah mau langsung ke DPRD. Belum tentu Iya. gitu. Kita harus Iya. elaborasi dulu, melakukan kajian mendalam dulu, kira-kira Hmm. begitu. Telah terbit secara digital dan cetak majalah Politik Indonesia edisi Desember 2024 dengan topik utama hasil kunjungan Prabowo ke beberapa negara dan lembaga internasional strategis. Bagaimana target pertumbuhan ekonomi 8% akan dicapai? Dinamika pembentukan BPI dan Antara. Juga koalisi Prabowo Jokowi memenangi Pilkada 2024. Untuk informasi dan pemesanan dapat menghubungi nomor kontak yang ada pada video. Ya, baik. Saya kira menarik sekali Pak Doli tadi sudah mengatakan bahwa dari segi aturan perundang-undangannya memang tidak memadai untuk menghadapi masalah di lapangan. Jadi misalnya money politik yang begitu marak itu kalau menurut pengamatan saya ya itu sederhana. Kalau ada satu atau dua kasus saja yang bisa ditangani dan yang bersangkutan misalnya caleg atau calon kepala daerah itu kena sanksi dan digugurkan, itu untuk selanjutnya pasti semua nggak akan berani karena mereka sudah berdaya upaya luar Ya. biasa untuk menjadi calon, takut digugurkan. Itu satu. Kemudian yang menyangkut mengenai biaya tinggi yang menjadi beban para calon pilkada itu salah satu karena ditarik keputusannya itu di pusat DPP masing-masing partai. Itu akhirnya biaya untuk berlomba-lomba sampai ke pusat itu juga luar biasa. Nah, kadang-kadang yang bermain itu bukan pengurus resminya, tetapi mereka-mereka yang memanfaatkan ini juga luar biasa. Nah, ini sepintas lalu mungkin apa solusi yang dipikirkan oleh Pak Doli? Nah, makanya tentu pertama adalah kita mencari tahu pasal-pasal mana yang berkaitan dengan enam Ya, isu tadi. Nah, ya, yang kedua adalah tadi Mas menyebutkan soal mekanisme yang melibatkan partai politik ya. Nah, saya termasuk orang yang mendorong supaya revisi undang-undang tentang pemilu ini itu disatukan dengan undang-undang partai politik. ya, Karena kalau kita bicara tentang sistem ya, sistem politik gitu, itu kan secara umum terbagi dua klaster. Jadi ada sistem representasi, ada sistem pemerintahannya gitu. Sistem representasi itu disitulah pemilu gitu ya. Nah, terus penyelenggara pemilu. Terus siapa yang terlibat dalam pemilu? Yaitu partai ya, politik dan eh, pemilih gitu. Nah, itu diatur dalam, nah kalau di beberapa negara itu diatur dalam satu undang-undang. Nah, saya mengusulkan kemarin apakah perlu di omnibus law-kan ya atau kita ya, kodifikasi misalnya gitu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa satu isu jangan ke satu undang-undang ya. Satu isu saja ini bisa saling keterkaitan. Dia ya, nggak bisa berdiri sendiri gitu. Tadi misalnya ya, kalau kita mau memberantas politik biaya tinggi, bukan hanya dari segi biaya penyelenggaranya saja, bukan dari segi misalnya membangun kultur politiknya ya, saja gitu. Tapi juga partai politiknya juga harus kita beresin juga ya.
bagaimana partai politik itu misalnya apa soal isu kaderisasi, ya, Hmm. soal pelembagaan institusinya, bagaimana di dalamnya memang selalu dibuat harus demokratis gitu ya. Sehingga Mas yang Mas bilang tadi soal penetapan calon itu apa namanya tidak mempunyai ekses-ekses yang lain, ya kan? Banyak orang yang tidak resmi terlibat gitu ya. Nah, jadi eh, apalagi kita udah lama sekali ini nggak punya undang-undang baru tentang partai politik. Terakhir itu Ya. 2011 gitu. Jadi memang Ya. harus diupdate. Nah, sehingga juga nanti kita sudah berpikir, bagaimana masyarakat itu, rakyat kita juga harus menempatkan partai politik ini sebagai instrumen penting dalam sistem politik kita. Termasuk negara, ya. Negara ini harus punya tanggung jawab kalau kita memilih sistem politik kita sistem demokrasi, yang sistem demokrasi itu salah satu ininya adalah partai politik, ya negara harus biayain yang partai politik, Hmm. gitu. Jadi jangan dibiarin mereka Baik. mengais-ngais segala macam itu. Nah, jadi eh, apa namanya? Yang kita lakukan adalah, nah konkretnya satu tadi kita harus membangun kesadaran. Ini belum tentu juga semua, Mas, ya, Ya. bahwa orang atau kita semua mengatakan bahwa eh, sistem pemilu kita ini belum ideal dan harus ada Hmm. perbaikan. Belum tentu juga semua hari ini orang punya pandangan yang sama. Nah, Hmm. itu dulu yang disamakan. Nah, yang kedua, ketika kita sudah punya eh, kesadaran bersama, ya, ya dikonkretkan aja yang namanya perbaikan sistem itu kan pasti melalui undang-undang. Ya. Nah, undang-undang itu tentu yang membahas atau menyusunnya adalah pemerintah dan DPR. Jadi kalau Pak Prabowo sudah sekian kali mengatakan perbaikan sistem, ya Pak Prabowo harus apa namanya, menginstruksikan kepada jajarannya di pemerintah, ya sudah harus melakukan ya penyusunan draft naskah akademik, draft RUU, sama juga dengan di Ya. DPR. Partai-partai politik juga harus segera melakukan itu. Nah, kemudian nanti baru kita buka ruang diskusi, ya, buka ruang dialektika, dialog, ya, dengan seluruh stakeholder, ya, Hmm. eh, masyarakat sipil, akademisi, kampus, gitu ya, eh, termasuk anggota masyarakat. Jadi Ya. kita memang sekarang eh, harus bisa bertekad melahirkan sistem pemilu yang paling ideal, ya, Ya. untuk sistem representasi yang paling ideal, termasuk sistem partai kepartaian yang ideal. Dan menurut saya itu momentumnya sekarang. Hmm. Sama juga kenapa kami melakukan 2019, karena waktu itu saya melihat bahwa kalau pembahasan undang-undang pemilu ini mau dekat-dekat pemilu, ya, itu nanti kita syahwat kita masing-masing, saya sebagai anggota DPR, partai Hmm. politik, pasti menyusun undang-undang itu berdasarkan bagaimana caranya supaya bisa menang, Ya. gitu loh, saja, gitu. Tapi kalau misalnya dilakukan di awal periode ini, ya mudah-mudahan, ya, tentu pasti sebagai orang partai politik bicara tentang soal bagaimana cara menangnya juga. Tapi dengan kita rileks, waktu yang masih panjang gitu, kita bebas berekspresi mencari konsep yang paling ideal. Makanya saya selalu mendesak momentumnya sekarang. Harusnya dimulai dari awal tahun besok. Kita butuh waktu 1 tahun atau 1 tahun setengah. Itu sudah waktu yang sangat leluasa untuk kita membuka semua ruang diskusi, dialog untuk mencari. Sehingga kalau kita bisa menemukan yang ideal, 2,5 tahun, 3 tahun menjelang pemilu, kita sudah bisa sosialisasi dengan waktu yang cukup juga, kira-kira begitu. Ya, luar biasa. Nah, Pak Dodi sudah berpengalaman memimpin Komisi 2, kemudian sekarang masih di situ dan juga di Balik. Tadi banyak persoalan yang sudah dibayangkan, banyak undang-undang yang juga diperkirakan untuk direvisi atau bahkan membentuk undang-undang baru. Nah, sekarang tanda-tanda itu seperti apa di DPR? Kan itu harus mulai prolegnas dan sebagainya. Nah, itu yang tadi saya katakan, sampai sekarang sebetulnya belum juga menjadi isu yang masif juga. Nah, Nah, kemarin hampir lewat juga tuh. Kami kan saya waktu itu
di ujung periode 2019-2024 sebagai pimpinan Komisi 2 kan diminta juga oleh Balik apa kira-kira masukan rancangan undang-undang yang perlu dibahas pada periode berikutnya. Nah, saya tetap masukkan undang-undang pemilu dan undang pilkada partai politik itu di nomor satu. Ditambah dengan yang empat sisa tadi yang 8 saya katakan itu gitu. Eh, dari segi politik, yang lain ada beberapa yang lain. Nah, sama juga kemudian oleh pimpinan komisi yang baru, ya, Komisi 2, pada saat diminta oleh Balik, mereka mengajukan juga sama dengan kita. Tapi pada saat kemarin disusun prioritas, ya, karena memang eh, ada kebijakan memang ya, satu komisi itu mengusulkan satu undang-undang prioritas di 1 tahun. Ya. Nah, teman-teman Komisi 2 itu menggantinya dengan undang-undang yang lain, ya. Nah, untung saya berada di Balek gitu ya. Nah, begitu kita membahas susunan prolegnas baik long list untuk 2024 sampai 2009 dan short list untuk 2025, waktu itu ada dihadiri oleh Menteri Hukum dan Menteri Dalam Negeri, teman-teman dari DPD RI. Nah, saya minta waktu itu kalau memang teman-teman di komisi eh, lebih memprioritaskan undang-undang yang lain untuk yang periode 2025, Ya. maka kemudian kita masukkan ke balik. Nah, alhamdulillah teman-teman waktu itu sepakat ya, bersama dengan pemerintah undang-undang pemilu, undang-undang pilkada dan undang partai politik itu masuk dalam prolegnas prioritas di tahun 2025 gitu. Nah, tinggal Hmm. harusnya dengan kemarin Pak Presiden kita kan waktu itu langsung dalam pidatonya, ini Ya. semua ada ketua partai politik, ya. Bagaimana kita sepakati ya, bila perlu sekarang kita ketok palu. Nah, waktu itu kan bilang gitu. Nah, harusnya direspon Ya. oleh pimpinan partai politik dengan Ya. meminta jajaran partainya yang ada di DPR untuk segera endorse, memfollow up ini supaya jadi konkret gitu, menjadi pembahasan undang-undang. Pak Deli, sekarang kita agak bergeser sedikit, walaupun kemungkinan ada kaitannya, yaitu mengenai lembaga KPU, Bawaslu, dan sebagainya, mungkin termasuk DKPP. Karena ada usulan sistem pemilu yang lebih ideal, ada keluhan mengenai tadi keserentaan, termasuk Pak Doli juga mengkritik kalau pileg dibarengkan dengan pilpres itu isu-isu mengenai apa pileknya menjadi tenggelam karena ada pilpres. Nah, perubahan-perubahan itu apakah akan membawa konsekuensi mengenai eksistensi KPU, Bawaslu dan sebagainya? Kan kemarin pernah juga muncul apakah ini 4 tahun yang akan datang akan nganggur ini, apakah efektif kalau tetap lembaganya permanen atau dirubah seperti dulu menjadi ad hoc dan sebagainya. Bagaimana ini penjelasannya, Pak? Iya, saya termasuk orang yang kalau kita bicara tentang revisi undang-undang atau Ya, sistem pemilu, termasuk isu yang saya selalu kemukakan adalah soal keserentakan. Ya, ya, karena menurut saya dengan model keserentakan yang sekarang ini, ya itu bisa jadi baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan 6 isu masalah yang saya kemukakan di awal tadi itu. Ya, ya, misalnya kan tadi deparpolisasi itu kan bisa jadi gara-gara keserentakan ini juga. Yang ya, tadi saya katakan contohnya, isu ya, partai politik itu isu hilang pada saat ya, apa namanya pilpres dan saat pilkada juga begitu. Begitu sudah terpilih, sudah ditetapkan, didaftarkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerahnya, ya partai politik ini jangankan rakyat, si calon kepala daerahnya juga kadang-kadang nggak menghitung lagi hmm, nih partai politik. Ya kan mereka ya, udah bilang, loh kan yang penting saya udah bayar tiketnya gitu. ya, Banyak, banyak, iya, banyak kejadian di daerah-daerah, di pilkada ini yang partai politik itu pada akhirnya merasa nggak dilibatkan dalam proses ya, kampanye, pemenangan, ya, ya, sosialisasi ya, gitu. ya, Ya, dicuekin aja sama kepala daerah, calon kepala daerahnya itu. Jadi hmm, eh, isu tentang keterlibatan partai politik terhadap isu-isu penting daerah nggak ada. Itu hmm, langsung aja antara si calon kepala daerahnya sama masyarakatnya aja gitu. Nah, hmm, hmm, itu memang salah satu dampak keserentakan.
makanya saya mendorong supaya diatur lagi soal keserentakan ini. Kalau dulu Ya. keserentakan ini menjadi yang salah satu alasannya adalah efisiensi, ternyata tidak terbukti gitu ya. Hmm. Bahkan mungkin jauh lebih mahal diserentakkan gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu saya mendorong sebetulnya banyak alternatif. Jadi harus kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi itu kan ada pilihan 6 opsi keserentakan itu. Dari sana itu yang paling memungkinkan itu ada opsi kelima, opsi keenam. Opsi kelima ke Ya. opsi keenam itu adalah pilpres. Jadi semacam pemilu nasional dan pemilu lokal gitu. Hmm. Dan itu dibuat di tengah tahun gitu. Jadi dipisahkan. Misalnya 2029 nanti 2024 ada Pilpres dan Pileg. Nanti di tengah periode misalnya tahun 2031 tahun 2027 ya ada pilkada gitu. Hmm. Eh, itu opsi pertama. Opsi yang lain juga saya tetap sebetulnya Pilpres dan Pileg Ya. itu harus dipisah. Kayak dulu tahun 2004, 2009 kan begitu ya. Ya. Misalnya eh, April kita buat Pileg, kemudian Juli putaran pertama Pilpres, kalau ada putaran kedua September. Nah, kenapa? Eh, Toh kan sekarang agak lucu juga. Jadi penggunaan ambang batas pencalonan presiden itu Nah, menggunakan hasil pemilu 5 tahun yang lalu yang mungkin tahun yang lalu. udah Ya. expired. Soal Ya. representativeness-nya udah expired gitu. Ya. Nah, yang kedua, ini kemarin ini, kita terlalu lama itu antara terpilihnya seorang seorang presiden Hmm. dengan pelantikan 8 bulan ya Hmm. dari Februari ke Oktober. Coba kita bersyukur kemarin yang menang itu adalah presiden dan wakil presiden yang visinya melanjutkan Ya. presiden yang lama. Coba kita bayangkan kemarin kalau yang menang itu bukan yang melanjutkan. Ya. Pasti 8 bulan itu kita ribut itu. Ya, Hmm. yang satu merasa masih presiden incumbent, yang satu dan dia memang harus menyelesaikan tugasnya sampai Oktober, yang satu sudah merasa presiden terpilih, yang dia punya legitimasi, yang dia bilang visi yang lama nggak cocok lagi, harus diserahkan sekarang. Wah itu ribut. Ya. Nah, untung kemarin yang terpilih Pak Prabowo. Coba Bang Mas bayangkan kalau yang terpilih kemarin Pak Anies atau Pak Ganjar misalnya. Ya, sekarang aja teman-teman PDI masih sebel gitu kan lihat itu apalagi kemarin kalau menang gitu. Jadi nah makanya saya mendorong adanya keserentakan. Nah, konsekuensinya memang soal masa jabatan penyelenggara. Nah, saya Ya. juga sudah menyampaikan kalau tidak ada perubahan keserentakan, ya artinya kan pemilu kita 5 tahun lagi. Hmm. Nah, ini penyelenggara pemilu nih kerjanya apa selama 5 tahun kan nggak ada lagi. Ya. 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 Nah, makanya itulah kenapa kita harus mendorong adanya revisi, ya. Hmm. Jadi alasannya makin makin tambah gitu. Ya kayak sekarang ini kan, ya mohon maaf teman-teman itu kan jadinya kerjanya sekarang, ya orang mengatakan ngabisin anggaran aja, ya, buat rakor, rakor ini, Ya. rakor itu, di Bali lah, di mana lah, di hotel mewah lah, segala Ya. macam, Ya. gitu ya. Bahkan kemarin kan kami pernah menolak itu karena kelebihan duit mau buat sekolah, ya, Hmm. akademi pemilu. Wah, kan ini kan Ya. menunjukkan nggak ada kerjaan, tapi karena banyak uang dibuatlah kerjaan-kerjaan itu, kira-kira gitu kan. Nah, makanya perlu diatur keserentakan itu supaya kita tahu juga posisi teman-teman penyelenggara ini seperti apa gitu. Baik. Luar biasa. Mungkin terakhir ada hal-hal yang ingin Pak Dodi sampaikan tadi yang belum tercover tadi menyangkut apa model-model yang ideal yang mungkin perlu diakomodasi di dalam sistem yang akan Ya. datang. Silakan, Pak. Jadi kalau apa namanya ya bicara tentang soal revisi undang-undang pemilu ya kita mulai dari sana misalnya. Saya kan selalu mengatakan
mungkin ini mengulang. Kalau nggak salah saya udah pernah dengar sampaikan juga di forum Mas ini. Ya. Itu kan Ya. ada setidaknya ada eh, 10 ya, 10 isu yang saya bagi dua. Ada 5 isu klasik dan ada 5 isu kontemporer. Ya. Apa 5 isu klasik itu? Ya tentu sistem pemilunya, ya antara sistem proporsional seperti yang sekarang, proporsional dengan daftar terbuka, ya saya mengusulkan perlu dievaluasi. Ada teman-teman yang mengusulkan kembali ke proporsional tertutup. Nah, kalau saya mendorong, ya kita coba hybrid aja, sistem campuran. Hmm. Jadi ada proporsional dan ada juga yang majoritarian. Nanti kita diskusikan kapan. Ini panjang kalau bicara soal itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah soal threshold, ya, baik itu presidential threshold maupun parliamentary threshold. Nah, kalau presidential threshold ini, menurut saya, ya ke depan memang harus ada penurunan, ya, tapi tidak boleh dinolkan. Saya nggak setuju kalau ada nol, Hmm. ya. Karena kita kan mencari presiden dari Ya. 297 orang. Jadi harus kita cari tokoh yang paling terbaik. Jadi kalau dinolin semua orang bisa nyalon nanti, kan kira-kira gitu. Mungkin Ya. ya 10 sampai 15 apa namanya? Kalau sekarang kan 20 25 ya. Kalau saya mungkin Ya. idealnya 10 sampai 10 15 lah. Kemudian khusus untuk pilkada ya mungkin juga boleh diturunkan, tapi juga harus dibuat ambang batas atas. Hmm. Jadi tidak ambang batas bawah saja, ya, sehingga kita tidak lagi melihat ada fenomena kita batasi kemungkinan terjadinya calon tunggal, Ya. ya. Jadi tidak Ya. ada orang yang boleh borong semua gitu. Jadi ada Bolong semua. batas Ya. atas, ada batas Ya. bawah, ada batas atas juga. Ya. Kemudian parliamentary threshold, saya tetap ya harus ada memang threshold parlemen ini. Eh, oke, setuju kalau misalnya kemarin Mahkamah Konstitusi Hmm. meminta kita di bawah 4%. Hmm. Eh, eh, tapi kita juga melihat harus diberlakukan secara berjenjang, jangan hanya di RI Hmm. aja. Di provinsi Hmm. dan kabupaten kota juga harus eh, berlakukan. Nah, ini adalah bagian dari penguatan pelembagaan partai politik di bawah Ya. gitu ya. Eh, nah, ini itu juga harus. Kemudian yang keempat adalah soal district magnitude. District magnitude ini adalah tentang besaran saat besaran jumlah kursi per dapil. Ya. Ya. Nah, menurut saya eh, kalau kita juga ingin melakukan penguatan atau pelembagaan partai politik, ya, dan meng- bagaimana menguatkan, ya, calon-calon anggota DPR ini atau anggota-anggota DPR ini punya bounded gitu ya, keterikatan yang lebih dalam dengan masyarakatnya. Memang eh, jumlah kursi per dapil itu harus lebih kecil dibandingkan sekarang. Hmm. Sekarang ini kan 3 sampai 10 ya. 3 sampai 10 kalau di provinsi 3 sampai 12. Coba bayangkan Mas di Jawa Tengah ya, di dapil Mas saja dulu Hmm. itu. Ya. Coba dalam berapa bulan masyarakat itu Mas dapilnya berapa? Dapil berapa dulu Mas ya? Dapil 3 saya. Se Kursi DPR RI-nya berapa sepuluh Mas? ya, dapil 3 mungkin 10 kursi mungkin Nah, anunya. 10 kursi ya. 10 kursi kemarin kita DPR eh, partai politik yang ikut 18 partai. Berarti DPR RI lah ada 180 calon. Hmm. Belum kalau di dapil Mas itu ada berapa dapil untuk DPRD provinsi. Misalnya Hmm. katakanlah 5, ya. Hmm. Satu dapil misalnya rata-rata eh, 6 atau 7 gitu. Itu aja sudah 35 satu partai kali Ya. 18. Belum lagi kabupaten kota. Ada berapa kabupaten kota di tempat Mas itu, berapa dapil? Kali Hmm. sekian kursi kan. Jadi artinya masyarakat kita itu sekali pemilu dia harus mengenali Hmm. ribuan calon yang nggak mungkin dia kenal semua itu gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita kecilkan misalnya di dapil Mas jadi 6 gitu misalnya ya. Hmm. Itu lebih memungkinkan dia lebih dekat mengenal calonnya dibandingkan kalau 10 kira-kira gitu. Ya. Jadi makanya tuh district magnitude, kemagnitutan rakyat dengan dengan wakilnya itu harus semakin lama ke depan harus semakin dibuat dekat. Ya.
Nah, yang kelima soal metodologi konversi suara ke kursi. Sekarang kan kita pakai Senlek murni ya, bagi satu Ya. kursi pertama, bagi dua. Nah, menurut saya ini perlu kita evaluasi. Apakah memang itu betul-betul representativeness ya? Hmm. Karena kayak beberapa kita di partai kita, terutama di Partai Golkar ini, Hmm. yaitu dengan sistem penghitungan kayak gitu tuh, ya tokoh yang hebat, kursinya, perolehan suaranya bisa lebih besar, tapi bisa kalah dengan calon partai lain yang jumlah suaranya jauh lebih kecil, Ya. gitu. Nah, ini kan soal fairness-nya. Nah, itu yang Ya. kita sebut sebagai lima lima isu klasik. Nah, Ya. lima isu kontemporer saya sebut. Satu tadi soal keserentakan, ya. Ini harus ada evaluasi. Kemudian yang kedua soal tadi bagaimana kita membuat undang-undang itu membasmi atau menghilangkan praktik moral hazard pemilu. Ya, harus detail, rinci undang-undang itu mengatur soal pelanggaran-pelanggaran pemilu itu. Kemudian yang ketiga adalah soal penggunaan digitalisasi atau elektronisasi pemilu, Ya. Ya. ya, e-election ya. Kan Ya. kemarin kita ribut nih soal Sirekap, soal Ya. macam-macam. Karena memang di Ya. dalam undang-undangnya nggak diatur. Kemudian yang keempat adalah soal penyelesaian sengketa pemilu, ya. Ini posisi kalau saya sih mendorong harus ada lembaga peradilan khusus pemilu. Jadi Hmm. kayak pilkada sekarang ya, ini kasihan kan itu Mahkamah Konstitusi bapak-bapak kita yang mulia Hmm. itu, mereka itu eh, sebuah mahkamah yang diatur Ya. dalam konstitusi kita untuk menguji undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kita paksa, kita suruh-suruh jadi mengadili sengketa pilkada gitu loh. Itu kan Ya. jadi menurut saya ya menurunkan wibawa mereka, merendahkan derajat mereka Hmm. gitu. Kita harus evaluasi. Nah, termasuk penyelenggara pemilu di dalamnya. Kita harus Hmm. evaluasi itu penyelenggara pemilu yang sekarang ada itu. Posisinya, kemudian bentuk kelembagaannya, eh, priorisasinya, dan segala macam. Hmm. Nah, yang kelima adalah soal posisi pemilih. Kalau saya ke depan lebih cenderung bahwa eh, pemilu ini bukan lagi hak hak untuk Hmm. memilih, tapi menjadi kewajiban, ya. Ya. Jadi sehingga kalau orang nggak menggunakan hak pilihnya, ya ada sanksinya. Nah, dan ini Ya. membuat kita belajar supaya memang mereka menghargai pemilu, menghargai partai politik, menghargai eh, ya ini adalah bagian juga untuk apa namanya eh, menghapus praktek-praktek moral hazard pemilu tadi itu. Hmm. Ya, sekarang kan masyarakat kita ini kan gitu itu ada makanya Ya. di gang-gang itu selamat datang kami menerima serangan fajar gitu. Itu kan karena mereka merasa diperlukan, eh, Hmm. merasa haknya. Maka kalau mau perlu kami ya itu kan NPWP kan, Ya. nomor Piro, Wani Piro gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya pemilihan itu menjadi wajib, ya, ini perlu dipertimbangkan. Di beberapa negara di Australia itu dia jadi wajib, ya. Jadi orang memang eh, punya kewajiban untuk memilih karena itu menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk memajukan negaranya. Ya. Nah, khusus untuk pilkada, opsinya banyak, ya. Bisa tetap langsung, tapi dengan catatan perbaikan, sama dengan soal pemilu tadi. Ya. Eh, nah, tentu kita hitung nanti antara mana yang mana kelebihannya kalau langsung, mana kekurangannya. Ya. Bisa juga dengan kembali ke DPRD, Ya. 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 Tentu dengan semua perbaikannya. Jadi nggak salah Ya. juga sebenarnya DPRD ini, jangan disebut juga DPR, Ya. pemilihan ke DPRD ini tidak demokratis gitu loh. Ya. Ya, Ya. dia sama dengan demokrasi ini kan ada demokrasi langsung, demokrasi tidak Ya. langsung gitu. Nah, jadi jangan juga kita pagi-pagi a priori, wah, kalau langsung ke DPRD, misalnya nanti Ya. kedaulatan rakyat, tapi kan bisa diatur, ya, Ya. bilang ke DPRD dengan catatan partai politiknya harus begini, harus begini, harus begini, gitu misalnya kan, harus Ya. melibatkan publik, nah kan bisa juga begitu. Jadi jangan, makanya kita jangan cepat-cepat ngambil kesimpulan. Atau ada opsi ketiga yang di tengah, ada pemilihan asimetris, ya kan? Hmm. Asimetris itu ya gampangnya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya. Ya.
Dan kemudian kita juga bisa memilih asimetrisnya banyak, variabelnya banyak. Kalau saya yang pertama kali diasimetriskan itu adalah harus dibedakan antara pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati dan wali kota. Ya, Karena apa? Karena ya dalam sistem pemerintahan kita, ya, gubernur itu adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. ya, Yang kedua, heavy otonomi daerah kita itu di kabupaten kota, bukan di provinsi. hmm, Nah, jadi pemilihannya boleh sama. Jadi karena dia kepanjangan pemerintah pusat, ya dia nggak perlu pemilihan langsung. Ya, kalau kita membuat demokratis, ya tetap di DPRD. Ya, misalnya presiden menunjuk 3 orang, terus kemudian dipilih DPRD 3, atau sebaliknya DPRD pilih ya, 3, nanti diputuskan oleh presiden 1 gitu. ya, Nah, baru si asimetris yang kedua kita lihat daerah-daerah di kabupaten kota. Ya, misalnya contoh ya, ini berkaitan dengan soal local wisdom. Di hmm, Papua itu dari tahun ke tahun dulu pakainya sistem noken gitu. ya, Mau kita paksa juga kayak mau pakai ini selama kita diajari jadi bohong tuh gitu. Ya hmm, sudah kita akomodir saja ya noken pakai noken aja dibuat mekanisme formalnya kayak begitu, diformalkan gitu ya. Eh, jadi jangan dipaksa eh, tetap noken tapi seolah-olah demokratis gitu ya kan. hmm, Atau apa seolah-olah langsung gitu. Nah itu kan juga kita membohongi diri kita juga. Ya sudah ya, kalau noken itu dianggap adalah perwakilan, ya dia demokratis juga dong kalau gitu kan. hmm, Nah jadi dicari asimetris daerah-daerah yang memungkinkan asimetris yang lain. Kira-kira ya. gitu Mas. Baik, terima kasih sekali Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSI MT, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Banyak sekali yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini merupakan bahan untuk wacana selanjutnya dan menjadi pertimbangan dalam menyusun regulasi untuk Ya, menciptakan sistem demokrasi, sistem politik, sistem pemilu yang lebih baik ya, untuk Indonesia ya, ke depan. Sekali lagi terima ya. kasih Pak Doli, selamat bekerja, sukses. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama-sama Mas. wabarakatuh. Sukses sehat selalu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi